Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Melia sebagai guru matematika di SMP Negeri 2 Karanganom. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Pada video kali ini, kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah luas permukaan kerucut. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ada pada layar. Di layar ada sebuah gambar monumen, yaitu Monumen Jogja Kembali. Adakah yang pernah mengunjungi Monumen Jogja Kembali? Lalu berbentuk apakah Monumen Jogja Kembali tersebut? Ya. Monumen Jogja Kembali adalah sebuah museum sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di kota Yogyakarta. Nah, Monumen Jogja Kembali ini berbentuk kerucut yang terdiri dari 3 lantai, dan di setiap lantai dilengkapi dengan ruang perpustakaan serta ruang serbaguna. Pada pintu masuk dituliskan 422 nama pahlawan yang telah gugur. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pada materinya, sekarang kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Apakah ada yang berbentuk kerucut? Coba sebutkan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk kerucut. Semua sudah menyebutkan? Sekarang, Ibu akan mencontohkan beberapa benda di sekitar kita yang berbentuk kerucut. Yang pertama, ini ada topi yang biasa dipakai petani atau biasa kita sebut sebagai caping. Ini juga berbentuk kerucut. Yang kedua ada nasi tumpeng. Ini tumpengnya ini berbentuk kerucut. Dan yang ketiga ada topi ulang tahun. Nah, selain 3 benda tersebut, masih banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kerucut. Nah, setelah kalian belajar menyebutkan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk kerucut, sekarang kita akan belajar pengertian kerucut. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Di layar ada gambar kerucut. Lalu, apa itu kerucut? Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Ini alasnya, yang berwarna orange, berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi. Ini sisi pertama, yang berwarna kuning, dan ini sisi kedua, yang berbentuk lingkaran, yang merupakan alasnya. Kerucut memiliki 1 rusuk, ini rusuk kerucut, dan 1 titik sudut, ini titik sudutnya. Nah, sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Ini selimut kerucut. Nah, setelah kalian memahami pengertian kerucut, sekarang kita akan belajar unsur-unsur kerucut. Sekarang perhatikan gambar kerucut yang ada pada layar. Yang pertama, bidang alas berupa lingkaran. Ini bidang alas berupa lingkaran atau daerah yang diarsir. Yang kedua, diameter alas, diameter kita biasa sebut dengan D, yaitu ruas garis AB. Ini ruas garis AB. Ini merupakan diameter alas. Selanjutnya, jari-jari alas yaitu ruas garis OA. Ini ruas garis OA. Dan ruas garis OB. Ini ruas garis OB merupakan jari-jari lingkaran atau jari-jari alas. Yang keempat, tinggi kerucut yaitu jarak dari titik puncak ke pusat bidang alas. Ini titik puncak dari titik C ke pusat bidang alas yaitu pusat lingkaran yaitu di titik O. Jadi ruas garis CO ini merupakan tinggi kerucut. Yang nomor 5, selimut kerucut yaitu sisi-sisi yang tidak diarsir. Yang ini semua merupakan selimut kerucut. Yang terakhir, garis pelukis, ini garis pelukis atau yang biasa kita sebut S, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak ke lingkaran atau ke alas. Jadi ini namanya garis pelukis atau biasa kita sebut dengan S. Nah, untuk mencari S,
kita ingat kembali teorema Pythagoras. Jadi ini ada TRS. Nah, coba perhatikan TRS. Ini membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Nah, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Dan untuk T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Sampai sini jelas? Kalau jelas, kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Setelah kalian belajar unsur-unsur kerucut, sekarang kita akan belajar luas permukaan kerucut. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Di layar terdapat gambar ini jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri dari dua bagian. Ini bagian pertama yang berwarna biru yang disebut selimut kerucut. Bagian kedua berwarna ungu yang disebut alas kerucut. Alas kerucut ini berbentuk lingkaran. Nah, untuk kita cari luas permukaan kerucut, kita cari luas selimut, kita tambahkan dengan luas alas. Nah, untuk luas selimut kerucut, rumusnya Pi kali R yang merupakan jari-jari alas, jari-jari lingkaran, dan S yang merupakan garis pelukis. Nanti ini sisi S-nya. Nah, untuk luas alas kerucut, ini berbentuk lingkaran, jadi luasnya Pi R kuadrat. Jadi untuk luas permukaan kerucut, itu sama dengan luas selimut ditambahkan luas alas. Luas selimut ini sudah kita tahu bahwa Pi RS ditambahkan luas alas yaitu Pi R kuadrat. Ini jadi Pi RS ditambah Pi R kuadrat. Kita sederhanakan, dua-duanya ini ada Pi R, ini juga ada Pi R, kita keluarkan jadi Pi R dikalikan S ditambahkan R. Jadi luas permukaan kerucut sama dengan Pi kalikan R kalikan S ditambahkan R. Untuk kalian lebih paham luas permukaan kerucut, kita akan coba dengan latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya, sebuah kerucut mempunyai panjang jari-jari alas 6 cm dan tingginya 8 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Kita gunakan Pi 3,14. Yang pertama, diketahui jari-jari alas atau R 6 cm. Yang kedua, tinggi kerucut T itu 8 cm. Yang ditanyakan luas permukaan kerucut. Nah, untuk kita mencari luas permukaan kerucut, kita harus tahu sisi S-nya dulu, panjang S. Nah, kita lihat TRS. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, jadi kita gunakan teorema Pythagoras. Jadi, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi, S kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambahkan 8 kuadrat. Jadi S kuadrat sama dengan 36 ditambahkan 64. Jadi sama dengan 100. S-nya akar dari 100 sama dengan 10 cm. Setelah kita tahu panjang dari S, kita cari luas sisi kerucut. Kita gunakan rumus Pi R dikalikan R ditambahkan S. Jadi Pi 3,14 kalikan R. Di sini R-nya 6 cm, dikalikan R-nya 6 cm, ditambah S, sudah kita cari hasilnya 10, jadi 3,14 dikalikan 6, dikalikan 16. Jadi hasilnya 301,44 cm persegi. Jadi luas sisi kerucut tersebut adalah 301,44 cm persegi.
Setelah kita sama-sama menyimak video, Ibu harap anak-anak tidak lagi kesulitan untuk mencari luas permukaan kerucut. Sebagai penutup, coba perhatikan gambar kerucut yang ada pada layar. Jika kita perhatikan, gambar kerucut tersebut semakin ke atas akan semakin mengecil hingga sampai kita ke titik puncaknya. Ibu harap anak-anak bisa belajar dari filosofi kerucut. Kita harus tetap berusaha, berdoa, dan pantang menyerah sampai kita mencapai puncak yang kita inginkan. Semoga kesuksesan menjadi milik kalian semua. Selamat belajar, semoga video ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.